Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matul Kapi. Saya mahasiswa di STI Yayasan Anggana dengan NPM 22110004. Baik, dengan kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk tugas kali ini. Jadi saya tentunya atau kami mahasiswa kelas 1B diberi tugas untuk mempresentasikan yaitu apa saja kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, dan keberhasilan bisnis. Langsung saja, yang pertama yaitu kegiatan bisnis. Menurut Brown and Cloud tahun 2008, kegiatan bisnis yang harus dilakukan dalam mengembangkan produk antara lain: pertama, mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan. Jadi, hal pertama sebelum kita atau sebuah perusahaan bisnis memulai membuat suatu produk, kita harus bisa tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi pasar, kebutuhan konsumen, dan layanan seperti apa yang mereka butuhkan. Apakah akan banyak dibutuhkan oleh halayak yang dituju? Melakukan hal tersebut, kita bisa menghindari dari kerugian. Tentunya, kita melakukan uji kelayakan sebelum produk tersebut dijual. Dengan begitu, kita bisa tahu teknik pemasaran seperti apa yang akan dilakukan nanti. Selanjutnya yaitu mendapatkan dana atau modal kerja. Tentunya modal dalam memulai usaha itu penting karena menjadi langkah awal juga kita sebagai pengusaha untuk menciptakan atau membuat produk tersebut dengan memerlukan bahan baku untuk melakukan proses produksi dan biaya produksi lainnya. Selanjutnya yaitu mengelola barang atau produksi barang dan jasa. Tentunya dengan pengelolaan atau manajemen produksi, kita bisa menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas, jumlah produk yang tepat, menghemat biaya juga untuk meningkatkan efisiensi perusahaan tersebut atau efisiensi dalam membuat produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu memasarkan barang atau jasa. Dengan dilakukannya pemasaran produk dan jasa, kita dapat mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga kita akan tahu apakah produk tersebut sudah sesuai, akankah memberi kepuasan kepada konsumen, dan apakah itu akan menjadi keuntungan bagi kita sebagai pembuat produk. Yang terakhir yaitu membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses. Yang dimaksud di sini dengan membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah yaitu tentunya pasti dalam sebuah perusahaan kita akan merancang laporan yang dimana itu tentunya akan sangat berguna baik untuk internal atau eksternal. Dan tentunya dengan membuat laporan dalam kegiatan bisnis ini bisa menjadi evaluasi untuk produk atau perusahaan tersebut memperbaiki proses yang dilakukan sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu sumber daya bisnis. Sumber daya usaha atau bisnis adalah sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha atau produk dan jasa. Sumber daya pertama yaitu man atau manusia. Man merupakan faktor utama dan paling menentukan karena manusialah yang menyusun tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi walaupun banyak mesin-mesin sekarang ini, teknologi canggih yang diterapkan di berbagai perusahaan produksi, namun tentunya tetap manusialah akal, tentunya memiliki akal. Jadi tentunya keputusan mutlak itu dari kita, pemegang keputusan itu ada kita sebagai manusia. Kedua adalah money atau uang. Tanpa uang kita bisa apa coba? Money atau uang, karena
tanpa uang kita bisa apa sih gitu, apalagi mau bikin produk gitu. Tentunya uang jadi modal atau merupakan modal yang diperlukan sebuah perusahaan untuk menunjang kebutuhannya untuk membiayai kegiatan manajemen operasional usaha dan tentunya membayar seluruh tenaga kerja perusahaan tersebut. Jadi uang itu segalanya mungkin. Ketiga, ada material atau fisik. Sarana, prasarana atau bahan baku yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat produk tersebut. Dengan adanya sumber daya ini, perusahaan dapat memiliki standarisasi bahan seperti apa, ukuran, jumlah, merek, jenis bahan baku, dan lain-lain. Tentunya dengan pemilihan bahan yang lebih bagus, menjadikan produk tersebut memiliki harga yang bersaing dan tentunya kualitas yang lebih baik. Kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Itu mesin atau teknologi. Di sini dalam suatu produksi bisnis perusahaan, jadi mesin atau teknologi itu sebagai alat untuk mengubah bahan baku menjadi barang yang siap jual. Oleh karena itu, mesin adalah sumber daya yang krusial dalam proses produksi, khususnya jenis perusahaan yang membutuhkan alat atau mesin untuk menghasilkan produk yang siap jadi. Untuk selanjutnya yaitu metode. Merupakan tata kerja perusahaan baik membuat produk atau mengelola sumber daya perusahaan lainnya yang bertanggung jawab terhadap sumber daya. Metode ini yaitu pihak manajemen di perusahaan tersebut. Dengan metode kerja yang baik, maka pekerjaan bisa berjalan efisien dan lebih efektif. Yang selanjutnya itu market atau pasar. Pasar tentu kita tahu apa itu pasar. Ya, pasar merupakan sekumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi sebuah jasa atau produk. Tentunya dengan pemasaran ini, produk yang dihasilkan perusahaan bisa dijual dan mendapat keuntungan, baik keuntungan bagi konsumen atau keuntungan bagi kita sebagai pembuat produk tersebut. Yang terakhir yaitu keberhasilan dalam bisnis. Bisnis yang berhasil atau bisnis yang sehat adalah kegiatan bisnis yang mampu mendatangkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, menurut Fry et al. Tahun 2001. Namun demikian, ada 5 indikator keberhasilan, yaitu pertama, kinerja keuangan, yang dimana meliputi laba atau keuntungan yang dapat dicapai dan produktivitas bisnis tersebut. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan yang diterima dari produk atau layanan yang diberikan pada pelanggan dan biaya yang harus dibayarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Produktivitas merupakan perbandingan antara produk dan jasa yang tersedia bagi pelanggan dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu kebutuhan pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran pelanggan terhadap kebutuhan dan pilihan pelanggan dengan memperhatikan ketepatan dalam waktu. Layanan kepada pelanggan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak akan berakhir. Jadi kebutuhan pelanggan ini menjadi hal yang bisa menentukan apakah bisnis tersebut berhasil, karena dengan kita tahu kebutuhan pelanggan itu, layanan terhadap pelanggan ini ya merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan berakhir. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dan harapan pelanggan yang terus meningkat. Oleh karena itu, kegiatan bisnis harus bersifat proaktif terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya yaitu kualitas produk dan jasa. Tentunya pasti dalam yang namanya keberhasilan suatu bisnis yaitu bisa menghasilkan produk dan jasa yang bisa memuaskan konsumen. Jadi, kualitas dan nilai merupakan fokus kegiatan bisnis saat ini. Pengelolaan kualitas selalu didasarkan pada filosofi yang dikenal dengan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan pada semua fase kegiatan operasional perusahaan. Untuk selanjutnya itu inovasi dan kreativitas. Tentunya dalam keberhasilan melakukan bisnis,
Kreativitas dan inovasi ini hal yang sangat diperlukan, yaitu kreativitas merupakan cara berpikir dan berperilaku yang berbeda dan baru, selalu dihubungkan dengan inovasi, dan inovasi merupakan pendekatan dan pilihan baru sebagai hasil dari kreativitas kegiatan. Organisasi pembelajar merupakan organisasi yang tidak hanya beradaptasi, melainkan selalu kreatif mencari cara baru dan lebih baik untuk melakukan kegiatan operasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan karyawan. Yang terakhir, komitmen karyawan. Organisasi atau perusahaan yang sehat selalu memperhatikan waktu dan usahanya dalam menemukan berbagai cara untuk membangun komitmen dan usahanya dalam menemukan berbagai cara untuk membangun komitmen karyawan. Salah satunya yaitu dengan memberi otoritas dan kewenangan dalam membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada perusahaan. Jadi dengan menguatkan komitmen kita dengan karyawan itu menjadi sebuah keberhasilan dalam suatu bisnis, karena tanpa karyawan suatu perusahaan besar pun tidak akan bisa berjalan. Kita memerlukan mereka untuk bisa bekerja sama membangun tujuan bersama juga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan, karena jujur saya masih belum paham. Untuk itu, untuk selebihnya, untuk lebih pahamnya, kita tanyakan kepada Bapak. Mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.